Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niluputu Fania Ceta Dahyudantari dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 26. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Perang Puputan. Tanpa menunggu waktu lama, mari kita mulai. Apa saja akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yaitu tentang penyebab terjadinya Perang Puputan, kemudian kronologi atau jalannya perang, dan yang terakhir tentang dampaknya baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Yang pertama, penyebab dari Perang Puputan ini yaitu karena Raja Buleleng dan Karangasem melanggar perjanjian dengan Belanda. Perjanjiannya ini sendiri berisi agar hukum tawan karang dihapuskan. Nah, dilanggarnya perjanjian tersebut ini terbukti pada tahun 1844 penduduk melakukan perampasan atas sisi dua kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit dan Jembrana. Belanda menuntut dong agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal Belanda. Nah, Raja Buleleng Gusti Ngurah Made Karangasem mendapat dukungan dari patihnya yaitu I Gusti Ketut Jelantik. Dengan tegas, ia menolak tuntutan Belanda tersebut. Nah, dari sini perang itu terjadi. Yang kedua, kita akan membahas kronologi perang atau jalannya perang. Pada tanggal 27 Juni 1846 telah datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang pasukan darat yang akan menyerbu kampung-kampung di tepi pantai. Juga ada pasukan laut yang datang dengan kapal-kapal sewaan. Nah, selama 2 hari, para pemimpin prajurit dan rakyat Buleleng bertempur mati-matian. Perjuangan Buleleng juga terdesak karena persenjataan Belanda lebih lengkap dan lebih modern. Ya dong, dari uh, orang-orang yang ikut perang aja juga udah ketahuan kalau Belanda lebih banyak. Terus persenjataan juga lebih lengkap si Belandanya gitu. Nah, benteng pertahanan Buleleng dan ibu kota Singaraja dikuasai oleh Belanda. Raja dan Patih Ketut Jelantik beserta pasukannya mundur sampai ke desa Jagaraga. Nah, namun akhirnya perjanjian ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1846. Isi dari perjanjian ini sendiri yang pertama, dalam waktu 3 bulan Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. Kedua, Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda sejumlah 75.000 gulden dan Raja harus menyerahkan I Gusti Ketut Jelantik pada pemerintah Belanda. Yang ketiga, yang terakhir, ini Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Nah, perjanjian ini ditandatangani, tapi Raja dan Patih Ketut Jelantik memperkuat pasukannya secara diam-diam. Mereka melakukan itu di belakang Belanda berarti. Nah, di Jagaraga dibangun benteng pertahanan yang kuat bagaikan gelar Supit Urang. Pada tahun 1847, kapal-kapal asing yang terdampar di pantai Kusamba Klungkung tetap dirampas oleh kerajaan, yang akhirnya membuat Belanda marah. Di sini Belanda tahu akhirnya kalau misalkan raja dan patihnya ini sekongkol di belakangnya gitu. Nah, Belanda lalu mengeluarkan ultimatum agar raja-raja mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani, tetapi ultimatum tersebut ini tetap aja dihiraukan sama raja-raja di Bali. Nah, Raja Buleleng juga meminta bantuan dari kerajaan lain dan juga Belanda yang terus meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi perlawanan Raja Bali. Perlawanan terjadi lagi, namun kali ini Belanda kalah dan oleh karena itu dipersiapkan pasukan yang lebih kuat untuk melakukan pembalasan. Nah, pada tanggal 16 April, semua kekuatan di Jagaraga dapat dilumpuhkan oleh Belanda yang menandakan lenyapnya kedaulatan Raja dan rakyat Buleleng. Kemudian Raja Buleleng serta Gusti Ketut Jelantik dan Jero Jempiring menyingkir ke Karangasem. Namun dalam perjalanannya mereka tertangkap dan terbunuh. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang dampak dari Perang Puputan ini. Di bidang politik, ini dampaknya dikuasai seluruh Pulau Bali oleh Belanda dan juga berkurangnya kekuasaan raja pada kerajaan. Bahkan raja dapat dikatakan menjadi lebih di bawah atau bawahan Belanda. Gitu. Kemudian di bidang ekonomi, dikuasainya monopoli perdagangan di Bali karena Bali merupakan daerah yang sangat strategis yang banyak dikunjungi bangsa asing. Bahkan sampai sekarang kali ya Bali itu masih jadi pusat pariwisata, terus rempah-rempah juga banyak di sana gitu. Makanya Bali selalu jadi sasaran gitulah. Nah, kemudian di bidang sosial budaya, ini banyaknya tatanan sosial yang dirubah oleh Belanda, termasuk dihapuskannya adat sute pada upacara ngaben.
Nah, sekian presentasi dari saya. Ini presentasinya udah selesai. Sekiranya mohon maaf atas kesalahan kata, kekurangan kata, mohon maaf atas kurang lebihnya, mohon maaf atas kurangnya penjelasan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih semuanya. Om Shanti 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 Om.